Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga muslim Perumahan Segara City, kami dari Yayasan Masjid Raya Segara City, Ahad besok pada tanggal 20 April 2025 kita akan memulai pembangunan tahap pertama. Insya Allah di bulan April ini tanggal 20 hari Ahad, kepada Bapak dan Ibu dan para warga muslim sekitar Perumahan Segara City untuk bisa hadir yang mempunyai waktu agar bisa menyaksikan bersama-sama proses perjalanan masjid yang kita cita-citakan ini untuk segera dibangun. Demikian untuk undangannya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada malam hari ini Allah memudahkan kita untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka rapat pembangunan masjid, ya, pelaksanaan pembangunan masjid. Alhamdulillah di sini sudah hadir ketua pelaksana pembangunan Pak Yudi dan teman-teman semua dan bapak-bapak semua yang senantiasa dirahmati Allah. Adapun agenda pada malam hari ini kita membahas terkait mengenai di sini laporan keuangan wakaf, kemudian persiapan mulai pembangunan, dan ketiga seremonial mulai pembangunannya. Dan tadi sudah kita singgung, sudah kita bahas sedikit ya terkait mengenai mekanisme SPK, terus masalah keuangan dan sebagainya. Sebelum kita mulai rapat pada malam hari ini demi menambah keberkahan kita awali dulu dengan baca basmalah dan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan dan doa semoga Allah memudahkan kita agar perjalanan pembangunan masjid ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Allah hadinya ukuliyatin sholihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kepada Pak Yudi selaku ketua pembangunan Masjid Raya Segara City, waktu dan tepatnya dipersilakan untuk bisa menjabarkan rencana-rencana kita ke depan. Silakan. Ini Pak, tanggal 20-an ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, Ketua Yayasan, Pak Noval, bendahara saya, Pak Ade, Pak Yanto, Mbak B, Pak Haji, Kakak Adam dan Ketua Deskada Pak Dede, YouTuber kita nih. Alhamdulillah malam ini kita kumpul untuk membicarakan pelaksanaan tanggal 20 besok acara pembangunan Masjid Raya Segara City, insyaallah akan dilaksanakan. Jadi malam ini kita kumpul membahas permasalahan tahap pembangunan maupun biaya-biaya yang akan kita keluarkan nantinya. Terus juga kita harus membicarakan permasalahan SPK pelaksanaan pembangunan oleh tim Pak Martono yang harus ditandatangani maupun yang harus disepakati gitu ya. Perjanjian. Iya, perjanjian. Dan juga kita akan meminta dari teman-teman kita, salah satunya untuk bagian pengawasan pembangunan. Jadi dari panitia kita harus tunjuk satu orang yang sifatnya harus standby, harus juga memberikan informasi kepada
saya maupun pada ketua yayasan dan ketua DKM. Tapi tidak memutuskan di lapangan, Pak. Tapi tidak memutuskan di lapangan. Iya, tidak bisa memutuskan, tapi hanya memberikan informasi dan juga memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan seperti apa. Nanti beliau bisa komunikasi dengan kontraktor gitu. Jadi ya itu aja dari saya sebagai ketua pelaksanaan pembangunan. Jadi malam ini kita akan rapat bersama sambil menunggu teman-teman kita yang masih belum hadir. Rapat saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sedikit memberikan informasi laporan keuangan ya terkait mengenai apa yang sudah dilaksanakan, dan kemarin belum lama kita sudah memberikan transfer 60 juta ya ke Pak Martono. Mungkin itu bisa dijabarkan Pak. Ya. Monggo silakan Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya akan update, tapi kalau untuk jumlah muwakil lupa ya, karena Ya. Pak Gun yang update. Ya. Udah jumlahnya udah berapa? Cuma saldo sekitar 400 juta. Kemarin alhamdulillah Pak Faisal sudah ngasih RAB-nya untuk tanggal 20 sekitar 120 juta. 120 jutaan. Dan kita alhamdulillah udah bayar uang mukanya sekitar 60 juta untuk Pak Martono. Untuk kedepannya mungkin dari keuangan Pak Ketua nanti minta dokumen-dokumennya untuk evaluasi kita ke depannya, nanti untuk dicocokkan dengan pengawas, nanti kan ada pengawas di situ. Untuk dicocokkan itu, dan yang penting adalah yang itu yang tadi surat perjanjiannya itu, karena itu buat jaga-jaga kitanya. Mau diperiksa apapun kita ada perjanjian itu, ada MOU-nya di situ. Itu dasar yang pertama itu. Yang kedua nanti ya insya Allah apapun yang dikeluarkan dari keuangan akan ada LPJ-nya, akan ada kwitansi-kwitansinya dan lain-lain. Karena dari mulai hal yang sekarang belum banyak, kita harus sudah mulai rapi sampai nanti lebih banyak lagi ya udah terus rapi. Karena kita harus siap, pahitnya diperiksa siapapun udah siap. Nggak ada yang kita takutin, nggak ada. Mungkin itu dari keuangan saat ini. Makasih Pak Nova atas laporannya. Kita sama-sama percaya lah ya, Pak Nova sudah bikin sistemnya. Harus kita. Betul, maksudnya gini Pak De. Maksudnya saya gini. Pengalaman mereka seperti ini, tapi pengalaman Pak De maunya seperti ini. Nanti ditemukan, kira-kira ketemu nggak gitu loh. Jangan sampai nanti pengawas dengan kontraktor tidak satu paham, akhirnya jadi berantakan kerjaannya. Nggak jadi jalan kan gitu. Malah ngulur waktu. Makanya nanti tetap Pak De mengawasi dan Pak De memberikan satu saran ke mereka bahwasannya ini lebih cepat, lebih efektif. Nanti tinggal kita sampaikan sama mereka. Oke, kalau misalkan itu lebih cepat, Pak De bisa informasikan ke mereka. Gitu. Ya saya tambahin lagi Pak De ya. Mungkin benar apa yang disampaikan Pak Yudi. Jadi komparasi ya. Jadi kan mungkin masing-masing teknis ini kadang orang punya cara yang berbeda-beda ya Pak Yudi. Pak Ade bisa gayanya habitnya kayak begini, si kontraktor punya gaya kayak gini. Dua-duanya tujuannya sama. Hasilnya juga mungkin menurut versi dia ini yang bagus ini, dan ini mungkin yang bagus ini. Tinggal cari jalan tengahnya. Iya, betul. Yang penting posisi Pak Ade jangan sampai menghambat juga. Iya. Posisi pengawas jangan sampai menghambat, akhirnya itu nggak jalan. Iya. Apalagi berdiri di depan termasuk. Satu itu, kedua mungkin gini juga Pak Yudi, harus dipertegas juga nih proyek kita proyek harian apa borongan, karena terkait sama budgeting. Ya. Itu paling penting. Kenapa harus dibikin agreement itu Pak? Itu karena biar kita tahu mereka nagihnya ke kita ini berdasarkan apa. Betul. Melaksanakan itu Pak De. Jadi kami sepakat Pak Herman bisa mengemban apa yang kami harapkan. Insya Allah ya. Nah ini handphone tersebut saya akan berikan. Nanti kita akan memberikan kartu baru ya. Ini kartunya udah ada? Nggak usah Ada. kartu lama. Oh, Pak De kartu lama udah ada. Pak De ada betul. Oh, Pak De ada, tinggal nanti dibelikan ini aja. Pulsa untuk paket data. paket data.
jangan bikin main YouTube. TikTok saya tidak main YouTube, Pak. Ya, Saya bukan saya TikTok, lihat YouTube. Ya betul. Tanya dulu, perlu SK nggak kira-kira? Perlu SK. Kelihatannya perlu. Pas itu satu, Pak. Saya terima kasih atas kepercayaan dari panitia pembangunan untuk menunjuk saya sebagai pengawas. Cuma ada satu yang menggelitik hati saya dalam menjalani pengawasan ini. Satu adalah tidak membuat keputusan. Tidak membuat keputusan ini dalam hal apa? Jadi gini Pak, tidak membuat keputusan itu sifatnya untuk membeli apa segala macam, dia harus koordinasikan ke kita yang sifatnya oh si ini ada permintaan ini, Pak dia ya udah beli aja, jangan. Oh iya. Pak dia harus koordinasikan ke kita sebagai pengurus panitia. Pak dia catat, nanti kita akan sampaikan ke Pak Martono. Oke, nanti tinggal kita koordinasi ke Pak Martono. Apalagi terus tahap pelaksanaannya seperti apa perharinya, terus sampai di mana kan gitu. Prospeknya mereka itu seperti apa, Pak De? Oh itu ada pelaporan. Iya ada pelaporan. Itu kan daily report. Iya betul, ada daily report lah. Supaya apa? Makanya dengan pengawasan itu kita sampaikan ke Pak De supaya bisa menguasai perharinya sampai dengan pelaksanaan mereka sampai di mana daily reportnya. Pas itu Panitia pelaksana pembangunan untuk diserah terimakan kepada pengawas. Cuman kondisi handphonenya bisa dicek sendiri. Dan terkait mengenai operasionalnya, terkait mengenai nanti pengawasnya seperti apa, silakan dibahas di rapat malam hari ini. Apakah itu sifatnya dari panitia pembangunan memberikan uang makan, gaji, honor dan bagian disepakatin, ataukah nanti bisa juga dimasukkan ke bagian dalam kontraktor, monggo juga silahkan dirembukin. Yang jelas pada malam hari ini kita sepakati dan ini akan kita jalankan ke depannya, kan gitu ya. Mungkin untuk handphone monggo Pak, jadi serah terimakan kepada pengawas. Iya terima kasih Pak Ustadz Denny. Jadi Kadang-kadang syukur alhamdulillah kita telah diberikan amanah dan berkah yang luar biasa oleh Dokter Faisal. Oh, Agus Faisal. Satu buah handphone yang berfungsi, insya Allah kita akan memberikan kepada pengawas masjid nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 nanti. Dan segala sesuatunya ini menjadi satu alat komunikasi, alat pelaporan pelaksanaan pembangunan masjid. Dan saya berharap nantinya kepada yang ditunjuk sebagai pengawas dari kepanitiaan pembangunan masjid berjalan dengan baik dan amanah ya. Segala sesuatunya nanti juga kita akan bicarakan permasalahan entah dapat gaji atau dapat uang makan atau segala sesuatunya kita akan rembukan. Karena tidak bisa saya putuskan sendiri. Baik. Harus dengan berembuk karena ini uang umat, harus dengan pelaksanaan pengambilan keputusan bareng-bareng. Jadi kami sudah sepakat dan teman-teman juga sudah sepakat bahwasannya handphone ini akan diserahkan untuk pengawas kepada Pak Herman. Pak De Herman karena dilihat Pak De Herman lebih memahami permasalahan pembangunan, khususnya tahu bagaimana cara untuk penanganan pembangunan, dan waktu Pak Herman juga banyak untuk bisa mengontrol dibanding kita yang masih ada kegiatan kerja. Paling kalau untuk kita sebagai panitia pada saat hari Minggu atau libur lah kita akan bareng-bareng pengecekan bareng. Tadi apa yang sudah sedikit kita diskusi mengenai pertama, kami atau Pak Yudi dalam hal ini selaku ketua pembangunan masjid akan membuat draft kontrak ya, MOU atau SPK atau apapun itu namanya, gentleman agreement ataupun apa namanya, yang bisa mengikat kepada kontraktor sehingga kontraktor itu bisa membuat progres ya, apakah itu dalam bentuk progres harian, apakah itu borongan atau persentase pembangunan masjid nanti.
dan itu harus dituangkan dalam draft MOU. Ya, itu yang pertama. Dan satu lagi yang kurang mengenai draft MOU itu kita buat kesepakatan antara dua belah pihak yang sifatnya tidak terlalu memberatkan satu sama lain ya. Artinya memudahkan dan saling memudahkan dan saling menguntungkan antara dua belah pihak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait mengenai teknis, nanti pada tanggal 20 April ada hal-hal yang sifatnya kalau memang bisa dieksekusi lewat panitia yang akan melaksanakannya, artinya tidak kontraktor. Sebagaimana contoh di RAP disebutkan dalam pemasangan instalasi listrik dan pemasangan instalasi air, ya apa? Jaringan, sumber air, dan itu ada dua, air dan listrik itu sih bisa mungkin dari kami atau dari yayasan atau dari panitia pelaksana pembangunan yang akan mengerjakan itu, karena terkait dengan cost dan kedua terkait dengan legalitas formalnya, karena kita yang punya kewenangan itu. Dan yang ketiga yang ketiga terkait ketua pelaksana pembangunan sudah menetapkan kepada Pak Deso Herman sebagai pengawas dari panitia pelaksana pembangunan yang mewakili warga, yang mewakili jamaah. Dan alhamdulillah ini sudah ada hibah handphone dari Pak Faisal yang diberikan ke ketua pelaksana pembangunan kepada Pak Ade. Mudah-mudahan ini biar bisa dimanfaatkan agar nanti dalam pelaksanaannya bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya. Monggo Pak Yudi silakan serah terima kepada Pak De Herman untuk handphonenya. Itu ditatakin gitu loh. Adapun nanti beban pulsa dan paketnya nanti dibicarakan dengan bendahara dan ketua panitia pelaksana pembangunan. Saya serahkan Pak De. Jangan begitu kali. Mendadak banget. Masa sampai begini sih Pak? Silakan ini terima kasih. handphone untuk pelaksanaan pengawasan pembangunan masjid. Ya, terima kasih. Tadi dong, saya foto dulu dong. Saya terima nikahnya. Oke. Baik, saya rasa itu saja yang rapat evaluasi pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah sebuah keberkahan sehingga kita bisa nambah input ya. Progres ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa disempurnakan lagi sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa terwujud. Amin. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga muslim Perumahan Segara City, kami dari Yayasan Masjid Raya Segara City, Ahad besok pada tanggal 20 April 2025 kita akan memulai pembangunan tahap pertama, insya Allah di bulan April ini tanggal 20 hari Ahad, kepada Bapak dan Ibu dan para warga muslim sekitar Perumahan Segara City untuk bisa hadir yang mempunyai waktu agar bisa menyaksikan bersama-sama proses perjalanan masjid yang kita cita-citakan ini untuk segera dibangun. Demikian untuk undangannya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.